berarti adjoint daripada matriks A itu sendiri sama dengan transpose dari matriks C. Nah, karena C ini adalah kofaktor. Ya. Teman-teman guru sekalian, kali ini saya akan membahas matriks yang saya ambil dari soal P3K reviewnya ya kawan-kawan. Jadi ini soalnya cukup mudah kawan-kawan. Jadi ini kita punya soal bahwa matriks A itu ordernya 2x2, kemudian nilai K yang memenuhi untuk K kali determinan A transpose sama dengan determinan A inverse. Jadi begini kawan-kawan ya. Pertama, silakan kawan-kawan perlu kawan-kawan tahu atau teman-teman guru tahu bahwa kalau ada determinan kemudian A transpose itu sama dengan determinan A. Jadi tidak perlu kawan-kawan cari A transpose dulu baru kita mencari determinannya. Kemudian yang kedua, determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A itu sendiri kawan-kawan. Teman-teman ya. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita cari determinan daripada A itu sendiri dulu ya. Ini matriknya kan matrik A itu sendiri adalah 1, kemudian negatif 2, kemudian 2, kemudian 5 gitu kan. Ini matrik A. Oke. Ini adalah matrik A. Ini adalah 2. Nah, sekarang kalau kita mau mencari matrik determinannya, ini sudah biasa ya kita lakukan. Apalagi teman-teman guru matematika, saya kira diagonal utamanya berarti 1 kali 5, berarti 1 dikali 5 kemudian dikurangi 2 kali negatif 2 ini ya. Jadi diagonal utama ya kan, kemudian dikali diagonal samping, nah gitu kan, itu determinan. Berarti ini kita bisa temukan hasilnya 5 tambah 4 itu sama dengan 9. Baik teman-teman, jadi determinannya itu 9. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya ya. Soalnya ini kan soalnya K kali ya, K kali determinan A transpose gitu kan, sama dengan determinan A inverse. Nah gitu ya. Nah, sekarang dari sini kita udah bisa dapat bahwa determinan A transpose itu sama dengan determinan A gitu kan. Kita tulis saja determinan A, sementara di sini adalah seperdeterminan A gitu ya. Nah, sekarang determinan A udah kita dapat itu 9. Berarti K dikali 9 sama dengan 1 per 9 gitu ya teman-teman ya. Berarti K-nya itu sama dengan 1 per 9 kali per 9 jadinya. Karena 9 per 9 dibagi 9 makanya jadinya seper 9. Maka K itu sendiri adalah 1 per 81 gitu kawan-kawan. Semoga jawabannya ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini harus banyak kesabaran ya teman-teman, karena ini diketahui sebuah matrik dengan determinannya 3. Jadi determinan matriknya ini 3. Kemudian matrik kofaktornya itu sendiri adalah ini ya, C ya. C itu adalah matrik kofaktor dari A. Nah, kemudian kofaktor dari A ini sendiri ya, ini adalah C. Kemudian ini determinannya adalah 3. Kemudian penyelesaian SPL ini AX sama dengan 001. Jadi ini hasilnya nanti matrik. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa
Misalkan ini matrik ini adalah B, yang ini adalah B, ya kan? Berarti kalau ada AX sama dengan B, berarti ya kan, matrik X itu sendiri adalah A inverse dikali B. Ingat, A-nya ini adalah sebelah kirinya X, maka nanti mengalinya juga ke sebelah kiri B, gitu ya. Karena kalau A inverse kali A inverse kali A maka identitas. Nah, sekarang yang perlu kita tahu adalah terkait dengan inverse, gitu kan. Berarti kalau matrik inverse, ya kan, berarti sama dengan seper determinan A, nah itu kan, dikali adjoinnya, adjoin daripada A sendiri. Nah, jadi soalnya ini sudah dibaca ya, bahwa ini kofaktor. Jadi untuk mencari adjoin untuk ordo matrik 3 kali 3. Jadi kalau matrik ordo 3 kali 3, berarti ada joinnya itu nanti ya. Nah, jadi misalkan A ini ya, itu A ya, ini matrik A. Kalau kita mau cari adjoinnya, jadi adjoin dari matrik A itu sendiri adalah itu sama dengan transpose kofaktor ya, kofaktor. Jadi transpose dari matrik kofaktor. Ini jadi kofaktornya ini sudah diketahui ini ya. Berarti kita bisa mencari sekarang. Berarti adjoin daripada matrik A itu sendiri sama dengan transpose dari matrik C. Karena C ini adalah kofaktor, ya. Jadi dari A adalah kofaktor dari transpose dari kofaktor. Nah, ini jadi pembahasan kita. Nah, kemudian kalau determinannya bagaimana? Determinannya sudah ada. Ini kan determinan A sama dengan 3. Baik. Berarti kita sekarang bisa mencari nilai daripada soalnya. Gitu kan? Baik, kita langsung atau kita cari adjoinnya dulu daripada matrik ini. Kalau adjoin transpose itu ya. Transpose itu kan baris, ya kan? Tulisannya nanti menjadi kolom. Tulisannya di sini menjadi kolom. Baris jadi kolom. Berarti 0 itu kan 3 negatif 6. Nah, ini juga sama. Baris, kemudian kita jadikan kolom. Berarti di sini negatif 12, 0, 9 gitu kan. Kemudian yang baris ketiga ini jadikan kolom. Berarti di sini 3, kemudian negatif 6, kemudian 6 gitu kan. Oke. Kita sudah menemukan ini adjoinnya. Kita sudah menemukan adjoin. Ini adjoinnya. Nah, sekarang kita mau mencari matrik X-nya sendiri. Ya kan? Berarti matrik X sendiri itu sama dengan A inverse kali B, gitu kan? A inverse kali B. Sementara A inverse itu sendiri adalah seperdeterminan A kali adjoin A. Jadi kita tinggal tulis di sini seperdeterminan A. Jadi 1 per, karena determinannya sudah ada ini 3, berarti 3. Kemudian kita tinggal kali dengan adjoinnya. Kita kalikan dengan adjoin. Adjoinnya ini 0, udah kita temukan tadi 0, kemudian negatif 12, kemudian 3, kemudian 3, 0, negatif 6, kemudian negatif
6, kemudian 9, kemudian 6. Nah, gitu ya. Acuinnya. Nah, sekarang kita akan kalikan dengan matrik B. Matrik B itu sendiri adalah 0, 0, 1 gitu kan. Nah, sehingga kita menemukan sekarang bahwa X-nya itu adalah sepertiga kali. Nah, sekarang coba perhatikan ya, kalau ada matrik A dikali A urdunya M kali N, kemudian kali B urdunya adalah N kali 1, ya kan? Ingat, ini harus sama ya. Ini kolomnya matrik 2 ini harus sama dengan barisnya matrik 1. Maka hasilnya ini anggap C. C itu hasilnya adalah M kali 1. Nah, ini ordonya kan 3 kali 3. Di sini 3 kali 1. Maka hasilnya nanti matrik ordo 3 kali 1. Nanti hasilnya adalah matrik ukuran 3 kali 1. Berarti ini kita kalikan dengan, kita buat matriknya 3 kali 1. Nah, berarti nanti pengaliannya adalah baris, kemudian kita kalikan dengan kolom. Berarti 0 kali 0 sama dengan 0. Kemudian negatif 12 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 3 kali 1 maka tambah 3 ini ya. Oke. Kemudian kita buat matriknya seperti ini. Nah, sekarang yang ini, yang baris yang kedua. 3 kali 0 ya 0. Kemudian 0 kali 0 0. Kemudian negatif 6 kali 1 maka negatif 6. Kemudian yang baris yang ketiga, yang terakhir, negatif 6 kali 0 0. Kemudian 9 kali 0 0. Kemudian 6 kali 1 maka hasilnya adalah 6. Berarti matrik X-nya sendiri adalah sepertiga kali. Ini ya. 3 karena 0 tambah 3, kemudian negatif 6, kemudian 6. Nah, jadi hasil perkaliannya berarti sepertiga kali 3, 1 gitu kan. Sepertiga kali 6 negatif 2. Kemudian sepertiga kali 6 maka hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah jadi hasilnya di sini adalah 1 min 2 2. Maka jawabannya adalah yang ini ya, yang B ini. Baik teman-teman, semoga penjelasan saya ini dimengerti. Jika bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share.